Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi untuk memulai mata pelajaran kali ini kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Muhammad Wahirin, Hadir. Eli Rohina, Fariska Salsabila. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela. Untuk membahas tentang menghindari akhlak tercela ini, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari akhlak dan pengertian dari tercela. Ada yang tahu apa pengertian dari akhlak? Silakan Mbak Eli. Sikap, perbuatan. Terus tercela? Tercela itu sesuatu yang tidak baik. Jadi dapat disimpulkan dalam pembahasan materi kali ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela, yaitu menghindari sikap yang tidak baik. Jadi untuk materi kali ini yang kita bahas tentang menghindari akhlak tercela yaitu ada israf, tabzir, dan bakhil. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian israf. Sebelumnya ada yang udah tahu apa arti dari israf atau pengertian dari israf? Israf itu berlebihan, Bu. Ya. Kalau nggak salah. Ya, benar Mas Wahirin. Jadi pengertian dari israf itu berlebih-lebihan. Dan dalam bahasa Arab telah disebutkan yaitu ada kata asrofa, yusrifu, sama israfa. Yang artinya berlebih-lebihan, bersukaria atau melewati batas. Jadi dalam agama kita ini kan sangat dilarang, apapun yang berlebih-lebihan itu sangat tidak baik. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran tentang perilaku israf, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Boleh minta tolong Mas Wahirin untuk membacakan ayat Quran surat Al-A'raf ayat 31. Boleh, Bu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Jadi dari ayat yang telah dibacakan oleh Mas Wahirin itu dijelaskan tentang larangan kita untuk melakukan sikap israf atau berlebih-lebihan, bersukaria yang melewati batas. Untuk selanjutnya ada dampak dari kita berperilaku israf. Yang pertama, perilaku israf merupakan salah satu perwujudan dan sikap ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada upaya kita untuk menghindari perilaku israf. Upayanya yaitu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari pengertian yang sudah dijelaskan Ibu mau minta tolong kepada salah satu untuk menyebutkan contoh dari perilaku israf. Bu mau minta tolong kepada Mas Wahirin. Apa, Bu? Contoh dari perilaku israf. Israf kan berarti berlebih-lebihan. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih contohnya kita yang berlebih-lebihan seperti itu menurut Mas Wahirin? Contohnya Bu, kalau makan berlebih-lebihan, Bu. Ya, terus selanjutnya Juga jajan berlebih-lebihan. iya. Ya, kayak gitulah. Pokoknya yang menjurus ke berlebih-lebihan itu Iya. tidak baik ya. Iya, Bu. Karena dilarang oleh agama kita. Iya.
Untuk yang selanjutnya ada tabzir. Tabzir itu bisa diartikan sebagai menghambur-hamburkan. Ada yang tahu menghambur-hamburkan yang dimaksud dengan tabzir itu seperti apa? Belum tahu, Bu. Jadi menghambur-hamburkan dalam tabzir ini seperti halnya kayak kita, semisal sudah mempunyai koleksi barang yang menurut kita udah banyak, jadi kita tanpa sadar itu membelinya terus-menerus, atau dalam artian kita selalu merasa tidak puas. Kita menghambur-hamburkan apa ya? Uang. Menghambur-hamburkan harta, dan pokoknya gitu kita udah punya, tapi kita akan merasa selalu tidak puas. Itu termasuk dalam sikap tabzir. Jadi dalam Quran surat Al-Isra juga ayat 26 dan 27 telah disebutkan tentang perilaku tabzir tersebut. Yang selanjutnya ada bahaya kita melakukan sikap tabzir. Tabzir itu kan menghambur-hamburkan gitu ya. Menghambur-hamburkan di sini itu bahayanya itu kita akan menghalalkan segala cara untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan kewajiban tersebut. Dalam contohnya itu kita kayak buta mata gitu loh. Buta mata kita harus dapat sesuatu itu, padahal dengan sesuatu yang tidak wajib lah, tidak halal. Paham? Ada yang paham nggak? Paham, Bu, paham. Ya. Dan selanjutnya ada bakhil. Bakhil itu bisa disebut dengan pelit. Ada yang tahu dengan arti kata pelit? Fariska, Bu, tahu, Bu. Ya, silakan Mbak Fariska. Selanjutnya yaitu ada bahil. Pengertian bahil itu dapat disimpulkan sebagai pelit atau kikir. Ada yang dimaksud dengan ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pelit dalam bahil atau kikir itu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Fariska. Menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Ya. Jadi bisa disimpulkan dalam bakhil itu contohnya ya, seperti kita mempunyai rezeki berlebih, tapi kita enggan untuk memberikan orang yang lebih membutuhkan. Jadi kita lebih ke kayak miskin hati. Kita tahu miskin hati? Ya, kita lebih mementingkan ego sendiri daripada kepentingan orang lain. Adapun dasar larangan sikap bakhil telah dijelaskan pada Quran surat Ali Imran ayat 180. Bahaya perilaku bakhil yaitu kita mengikuti ajakan setan untuk berbuat seperti itu. Rezekinya menjadi sempit, terus menumbuhkan malapetaka. Upaya kita untuk menghindari perilaku bakhil yaitu menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada memperbanyak rasa syukur. Yang selanjutnya ada memohon perlindungan diri dari Allah. Dari ketiga materi yang telah dijelaskan, antara israf, bakhil sama tabzir, itu upaya yang dapat kita lakukan yaitu lebih mendekatkan diri dari Allah untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ada yang belum paham dari materi yang telah dijelaskan? Kita, Bu, paham. Oke. Jadi untuk kesimpulan materi dari ini, kita sebagai umat muslim, kita dilarang untuk melakukan 3 perilaku tercela tersebut, antara israf, bakhil, sama tabzir, karena 3 perilaku tersebut sangat telah diterangkan di dalam Al-Quran dan akan mengakibatkan hal yang fatal. Kurang lebihnya seperti itu.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.